Bagaimana menghitung rasio likuiditas dengan mudah dan benar? Bisnis kita lagi seret cash flow. Bingung gimana cara ngukurnya biar tahu keadaan sebenarnya? Rasio likuiditas adalah alat penting yang bisa kasih tahu kondisi kesehatan keuangan bisnis kita. Dengan menghitung rasio ini, kita bisa tahu seberapa mampu bisnis kita membayar utang jangka pendeknya. Nah, kali ini kita akan bahas gimana cara menghitung rasio likuiditas dengan mudah dan benar, plus contoh perhitungannya. Apa yang pertama kali terlintas saat dengar istilah rasio likuiditas? Kebanyakan pebisnis pemula mungkin langsung mengasosiasikannya dengan seberapa banyak uang tunai yang ada di tangan. Padahal, ini bukan cuma soal uang tunai, tapi lebih dalam tentang seberapa cepat dan efektif kita bisa mengubah aset bisnis menjadi uang tunai untuk menutup kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas ini bisa jadi sinyal awal buat kita melihat apakah bisnis sedang dalam situasi yang baik atau malah menuju masalah keuangan. Jadi, mari kita gali lebih dalam dan mulai dari pemahaman dasarnya. Rasio likuiditas adalah perbandingan antara aset lancar yang kita miliki dengan kewajiban lancar. Aset lancar itu seperti uang tunai, piutang, atau persediaan yang bisa dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu dekat. Sementara, kewajiban lancar adalah utang-utang yang harus dibayar dalam waktu kurang dari setahun, seperti hutang dagang atau biaya operasional. Ada 3 jenis rasio likuiditas yang perlu kita pahami. Pertama, current ratio atau rasio lancar. Kedua, quick ratio atau rasio cepat. Ketiga, cash ratio atau rasio kas. Current ratio ini adalah rasio yang paling umum digunakan untuk menilai likuiditas perusahaan. Rumusnya sederhana. Current ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Contoh, katakanlah perusahaan kita memiliki aset lancar sebesar 500 juta, sementara kewajiban lancar sebesar 250 juta. Maka perhitungannya adalah current ratio sama dengan 500 juta dibagi 250 juta sama dengan 2. Ini artinya untuk setiap 1 rupiah utang yang harus kita bayar dalam waktu dekat, kita punya 2 rupiah dari aset yang bisa digunakan untuk melunasi utang tersebut. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tapi jangan terlena juga. Rasio yang terlalu tinggi juga bisa jadi sinyal kalau perusahaan kita kurang efisien dalam mengelola aset. Mungkin terlalu banyak stok yang nggak terpakai. Kalau kita merasa current ratio terlalu menggembungkan kondisi keuangan, kita bisa pakai quick ratio. Rasio ini lebih selektif karena hanya mempertimbangkan aset yang benar-benar cepat bisa diuangkan, seperti kas dan piutang. Quick ratio mengabaikan persediaan karena seringkali butuh waktu lama untuk dijual. Rumusnya adalah quick ratio sama dengan kas ditambah piutang dibagi kewajiban lancar. Misalnya, dari aset lancar sebesar 500 juta tadi, ternyata kas dan piutang kita adalah 300 juta. Sedangkan kewajiban lancarnya tetap 250 juta. Maka perhitungannya adalah quick ratio sama dengan 300 juta dibagi 250 juta sama dengan 1,2. Artinya, kita punya 1,2 rupiah aset yang benar-benar liquid untuk setiap 1 rupiah utang. Rasio ini lebih realistis karena menunjukkan seberapa cepat kita bisa melunasi utang dengan aset yang cepat cair. Nah, kalau kita ingin benar-benar tahu seberapa siap kita dalam hal uang tunai, kita bisa pakai cash ratio. Rasio ini cuma menghitung kas dan setara kas, atau seperti deposito yang gampang dicairkan. Jadi benar-benar fokus ke seberapa banyak uang tunai yang tersedia untuk melunasi kewajiban. Rumusnya adalah cash ratio sama dengan kas dibagi kewajiban lancar. Contohnya,
Jika dari kas sebesar 100 juta dan kewajiban lancar kita 250 juta, maka perhitungannya adalah cash ratio sama dengan 100 juta dibagi 250 juta sama dengan 0,4. Artinya, kita hanya punya 0,4 rupiah kas untuk setiap 1 rupiah utang jangka pendek. Rasio ini bisa menunjukkan bahwa kita mungkin perlu mencari sumber dana cepat atau mengelola arus kas dengan lebih baik. Ingat, jangan hanya fokus pada angka, tetapi juga lihat strategi keuangan yang lebih luas. Likuiditas yang baik akan memberikan kita ruang bernapas dan kesempatan untuk tumbuh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan informasi keuangan bisnis lainnya. Belajar keuangan bisnis ya di Ilmu Keuangan.